Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi minta kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek membantah klaim pengacara ex-Jampitsus Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin Presiden. Mensesnek menegaskan seluruh proses penegakan hukum mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Jadi sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa Klaim ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden itu kan. Sebelumnya, kuasa hukum ex-Jampitsus Hotman Paris Hutapea mengungkit nama Presiden Prabowo Subianto saat membela kliennya yang terjerat kasus korupsi. Hotman bilang ex-Jampitsus adalah korban kriminalisasi, padahal ia adalah orang kebanggaan Presiden Prabowo. Hotman mempersoalkan penetapan ex-Jampitsus Febri sebagai tersangka karena menurutnya dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Presiden Prabowo. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam satu tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Juru bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong menegaskan tidak ada aturan hukum yang mewajibkan aparat penegak hukum meminta izin Presiden untuk menetapkan status tersangka atau menangkap mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Ia menegaskan bahwa proses hukum dan penindakan aparat penegak hukum sepenuhnya berada di wilayah yudisial sehingga tidak memerlukan laporan atau izin khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gerindra meminta agar urusan teknis operasional penegakan hukum tidak dipolitisasi atau dibawa-bawa ke ranah istana, mengingat Presiden harus fokus memimpin pemerintahan dan kebijakan makro negara. Untuk pemeriksaan saya pikir tidak perlu persetujuan atau ke Presiden ya, karena proses hukumnya sedang berjalan. Nah, maka dari itu kami dari Gerindra berharap agar biarlah proses hukum ini berjalan dan kemudian kami percaya kepada penegak hukum karena kan sudah dilimpahkan juga ke Kejaksaan Agung dari kepolisian. Ya, kita berharap prosesnya makin terbuka dan proses hukum ini berjalan sesuai dengan apa yang. Sementara Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra merespon belum ditahannya mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Yusril bilang penyidik punya kewenangan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Penahanan itu kan disebabkan oleh karena 3 faktor. Karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya. Jadi berdasarkan KUHP baru, ya bisa saja dilakukan penahanan, bisa tidak dilakukan penahanan. Dan kalaupun dilakukan penahanan, dapat juga digugat pra-peradilan ke pengadilan. Dan karena itu kita awasi dan kita cermati apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan atau melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus mantan Jampitsus. Tahap-tahap awal ya, kita lihat aja perkembangannya. Dalam perkembangan bisa saja dilakukan tindakan penahanan. Publikasi terbaru dari Kemnaker mencatat lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK pada semester 1 2026. Sementara kenaikan harga sejumlah pokok kian menghimpit.
Lalu bagaimana mengatur keuangan yang ideal saat tiba-tiba kehilangan pendapatan selagi menunggu pekerjaan baru? Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya.